Jadi rumahnya ahli bahasa juga. Oke. Contohnya di Alkitab adalah Salomo. Salomo adalah orang yang memiliki kecerdasan linguistik atau verbal, ya, word smart. Kenapa? Karena Salomo menciptakan 3.000 Amsal atau kata-kata bijak. Jadi penulis Amsal sebagian besar adalah Salomo. Oke, jadi dia memiliki kecerdasan bahasa. Tadi sudah dibahas, saya kira lompat saja supaya begitu waktu. Didikannya berulang-ulang. Di Amsal 4, Daud menanamkan untuk mencintai hikmat, cara hikmat. Ditanamkan di pikiran bawah sadar Salomo pentingnya hikmat, dan kemudian muncul spontan dalam mimpi ketika Tuhan datang. Salomo minta apa? Satu permintaan saja tak kabulkan. Salomo langsung inovator, modal harus minta inovator. Jadi saya menyimpulkan bahwa permintaan kita sebenarnya itu adalah sebuah rapor spiritualitas kita. Menurut saya seperti itu. Apa yang kita minta kepada Tuhan itu adalah gambaran spiritualitas kita. Apakah salah kalau minta bini saya jadi besar? Tidak salah. Tetapi untuk apa? Untuk apa? Ya. Kalau kita berdoa, Tuhan, aku minta perusahaanku besar supaya menjadi berkat buat banyak orang, bisa nambah di mana-mana. That's good, ya. Nah, Salomo, ketika Tuhan muncul dalam mimpi, langsung minta Tuhan, aku ini masih muda. Ini bahasa saya, ya. Aku masih muda, belum pengalaman. Orang yang tak gantikan itu adalah raja yang besar. Daud itu termasuk terkenal. Nah, grogi juga Salomo, saudara, jadi raja. Tetapi karena sudah ditanamkan dalam pikirannya, hikmat ketika Tuhan datang muncul, dia langsung minta Tuhan, aku minta hikmat, ya, langsung. Jadi kalau Tuhan nanti malam datang, saudaraku tanya minta apa, satu permintaan saja. Apa yang kita minta? Jangan sampai kayak cerita ini cerita lagi saudara. Ada 3 orang terdampar katanya. Ini terdampar, satu minggu terdampar di pantai, nggak lihat makanan, susah saudaraku, tiba-tiba dia lihat kampul di pantai. Wah, sampai aku ternyata sebuah foto. Ketika fotonya dibuka, jinnya keluar. Ya, katanya seperti ini. Cuma cerita saudara supaya orang jinnya bilang hanya satu permintaan untuk kalian bertiga. Masing-masing satu permintaan. Minta apa? Oh, sudah 1 minggu aku di sini. Kembalikan aku ke Amerika. Wah, susah penting ke Amerika saudara. Hanya satu yang mau. Aku pengen pulang ke Jepang karena satunya orang Jepang saudara. Aku pengen pulang ke Jepang hari ini. Pulang ke Jepang. Yang ketiga orang Indonesia, ya. Orang Indonesia minta apa? Aku minta mereka dikembalikan ke sini. Datang lagi ke sini. Kurang ajar. Kita ini mau pulang ke tengah keluarga, kita balik lagi ke sini. Satu permintaan. Ya, itu hanya cerita. Dan ada dalam kita ayatnya gimana? Kalau sini bisa kasih mau penawaran, Pak. Ya, saudara dia hanya refreshing supaya saudara. Jadi kalau satu Tuhan tanya mau minta apa yang kita mau minta? Salomo minta hikmat. Salomo mengasihi Tuhan, ya, sebelum dia jatuh dalam dosa. Nah, kenapa? Karena dia membangun bait Allah yang megah. Dan kalau kita belajar tak bisa bait Allah, pembangunan bait Allah, dia memberikan korban yang tidak tanggung-tanggung. Kalau orang nggak cinta Tuhan mungkin, ya. Apa saja kecerdasan Salomo? Apakah hanya kecerdasan bahasa? Ternyata dia juga punya kecerdasan interpersonal, people smart, membangun hubungan luar negeri, membangun hubungan politik luar negeri, sehingga ada banyak relasi-relasi teman-teman raja-raja yang lain, ya, pembesar-pembesar dari negeri lain memberikan banyak upeti, ya, punya kepandaian untuk berinteraksi dengan orang lain. Spasial visual, dia mendesain bait Allah dan istana yang megah. Dia bisa rancang. Dia bisa rancang. Kalau orang nggak bisa memvisualisasikan ide yang di dalamnya, nggak mungkin. Ya. Musik, dia mengubah 1005 lagu. Ada ayatnya, nanti dibaca sendiri supaya cepat. Dan ternyata dia juga punya nature smart, sebab dia ahli flora dan fauna. Nanti dibaca, ya ayatnya. Walaupun saudaraku ada titik lemah dalam hidup Salomo ketika dia jatuh dalam dosa, ya. Dia jatuh dalam dosa. Salomo adalah orang yang memiliki tulang rusuk terbaik.
Haleluya. Dia masuk catatan World Book of Record, saudara. Karena satu-satunya orang yang memiliki tukang rusuk 1000. Istrinya 1000. Kolektor istri, saudara. Saya tidak bisa membayangkan kalau ya ini istri sama unik, saudara. Jadi saya satu kata aja, istrinya 1000, saudara. Jadi saya curiga mungkin barangkali ada beberapa istri yang masih tetap perawat sama matinya, ya saudara. 1000, saudara. Umurnya dari ini piro, matinya umur berapa? 1000 istrinya, gitu ya. Dia lagi duduk, ada gadis cantik lewat di depan. Oh, lalu dia tertarik. Dia berkata, kenalan itu. Kenalan dia istrimu. Kalau digilir satu istri 1 minggu saja, saudara. Seumur hidupnya nggak sampai kepada istrimu. Saya berpikir gimana? Ini caranya Salomo ini. Dia punya asrama istrimu, saudara ya. Ya, manajemen istri, saudara. Luar biasa. Dia punya perumahan, dia bangun estate, ya 1000 rumah untuk istri-istrinya. Wah, begitu ya. Yang istri tipe 80, yang buntik tipe 21. Wah, jadi dia punya ini kunci letak titik lemah, dan kemudian dia jatuh dalam dosa, ya. Dia jatuh dalam dosa. Rupanya dia tidak pertahankan, dia tidak taat kepada apa yang Tuhan sudah sampaikan, ya. Tuhan sudah kasih peringatan, Tuhan kasih warning, tapi dia tidak taat. Ini raportnya, ya. Raportnya. Dia punya nature smart, people smart, picture smart, dan music smart, word smart. Raportnya. Tuhan melalui Salomo jadi berkat buat dunia. Ya. Amsal ini kita tetap nikmati sampai hari ini, ya. Jadi berkat buat dunia, ya. Jadi berkat buat dunia. Karya dia apa yang masih kita nikmati? Dunia nikmati, ya. Kita yang dia tulis, saudara biar. Yang berikutnya, kecerdasan spasial, kemampuan mempersepsi dunia spasial visual secara akurat. Di dalam pekerjaan apa yang sudah buat mereka? Perancang, pencipta, penemu, pemburu, pemandu, dan sebagainya. Contohnya adalah Noh adalah seorang tokoh yang memiliki kecerdasan spasial visual atau picture smart. Kenapa? Karena Noh mampu membayangkan bahasa lisan ke dalam bahasa gambar, rancang bangun, bahtera. Ketika Tuhan bilang, Noh, bikin bahtera. Kalau Musa itu, saudara, kok ada ayatnya sebenarnya Musa itu yang contoh. Nanti kalau baca di Ibrani, Musa itu yang contoh. Jadi dia lihat penglihatan, tergambar, ada contohnya. Tapi kalau Noh, saya belum ketemu bahwa Tuhan memberikan penglihatan bahtera. Jadi ketika Tuhan bilang, Noh, bikin bahtera. Mungkin kalau saya jadi luksis itu bahtera ini makanan, rumah, atau apa? Itu barang apa? Gitu. Rumahnya kapal. Tapi Noh bisa menciptakan bahtera tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau orang nggak punya kemampuan itu nggak mungkin. Kuncinya, dia bergaul dengan Allah. Dia punya SQ yang sangat tinggi. Ya, dia berbeda dengan orang-orang sezamannya. Ya, orang lain kawin-mawin, makan minum, pesta pora, kawin-mawin kan Tuhan mau datang seperti pada zaman Noh. Jadi bisa dibayangkan waktu zaman Noh, orang-orang waktu itu kawin-mawin, makan minum, pesta pora, saudara. Gelombang Alfa secara dunia. Tetapi Noh memilih gelombang Alfa secara Alkitab, bergaul dengan Allah, ya. Berani tampil beda dari orang yang hidup sezamannya. Dia bekerja keras, tebang pohon, ya, angkat kayunya, bekerja dalam ketepatan. Alkitab mencatat Noh menyelesaikan bahtera itu tepat seperti apa yang diminta oleh Tuhan. Motivasi kerja untuk kelangsungan bumi, bukan motif pribadi. Selamatkan, kamu harus bikin bahtera. Saya percaya bahtera ini disiapkan bukan hanya untuk binatang, tetapi sebenarnya untuk orang-orang yang mau bertobat, yang mau dengar berita keselamatan yang disampaikan oleh Noh. Tetapi manusia itu nggak taat, binatang. Saudara, ya. Waktu Yunus kampul-kampul, saudaraku di mana? Di laut. Tuhan kirim apa? Ikan paus, ya kan? Ikan paus. Ikan besar, ya, ikan besar, ya, ikan besar. Bukan itu ikan paus. Tetapi saya sibukkan ikan paus.
seperti ikan hiu remuk Yunus, iya kan? Jadi saya simpulkan ikan paus, gitu ya. Ikan dikirim oleh Tuhan, nah gitu kan? Jadi bukti bahwa kadang-kadang binatang lebih taat dari manusia. Waktu orang Israel kelaparan 3,5 tahun, Tuhan suruh apa sama Elia? Burung gagak. Bawa apa? Bawa hamburger, saudara. Roti dan daging. Saudara perhatikan itu ayatnya. Jadi orang lain kelaparan, Elia makan hamburger, roti dan daging. 3 kali melihat supranatural dalam hidup Elia. Yang pertama Tuhan pakai burung gagak. Yang kedua Tuhan pakai janda sarpa. Janda sarpa bikin apa? Pisah sarpa. Ya, tadi burung gagak hamburger, ya kan? Yang janda sarpa pisah sarpa. Nah, yang ketiga malaikat. Dia stres karena ingin bunuh diri di dalam gua. Malaikat datang bawa kendi dan roti bakar. Enak kabeh. Tambah oleh aja jam 12:30 tambah oleh hamburger bisa roti bakar. Nah, ini bakar sebenarnya untuk orang yang mau bertobat, yang mau taat dengan firman Tuhan, tapi orang-orang nggak mau taat, binatang lebih taat. Kecerdasan apa yang dimiliki olehmu? Tadi kita sudah bahas, dia punya kemampuan memvisualisasikan, visual menjadi sebuah kenyataan. Dia ternyata juga punya body smart. Saudara, saya membayangkan tubuhnya lurus seperti Adirai, saudara. Karena dia banyak pohon, saudara, nggak ada yang bantu.